Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Di pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya kelas 9. Coba diperhatikan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan untuk alat tulis beserta media pembelajarannya berupa HP. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang teks laporan percobaan. Di sini kalian bisa melihat juga di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 di halaman 10. Hari ini kita membahas materi tentang teks laporan percobaan. Dalam materi ini, peserta didik diharapkan mampu dan bisa menyusun teks laporan percobaan. Maka dari itu, yang harus kalian lakukan antara lain: yang pertama, cermati dan pahami materi ini dengan teliti. Bagian yang kedua, ajukan pertanyaan apabila belum paham melalui grup WA kelas Bahasa Indonesia. Ketiga, setiap siswa diharapkan mengisi absen melalui link Google Form. Apabila tidak absen, saya anggap tidak masuk atau alfa. Itu poin-poin yang harus diperhatikan. Kita pahami dulu tentang pengertian teks laporan. Apa itu yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang tujuan proses dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan di sini untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum dan universal. Itu penjabaran dari pengertian atau definisi teks laporan percobaan. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Informasi pokok dalam teks laporan percobaan: tujuan percobaan, bahan dan alat yang digunakan, langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah itu berupa tahapan-tahapan dari laporan percobaan itu sendiri. Terus berikutnya hasil percobaan. Kalau hasil ini biasanya terletak di bagian terakhir suatu proses. Simpulan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan
yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Di sini, ciri teks laporan hasil percobaan yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Sesuatu di sini konteksnya secara umum, luas dalam artian. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan atau menjabarkan tujuan percobaan itu sendiri. 4. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. 6. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang terakhir, ini di bagian yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Itu tadi ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Ini masih ada lanjutannya, yaitu bagian berikutnya harus mengandung fakta. Fakta ini berupa bukti-bukti sesuai dengan kenyataan. Berikutnya bersifat objektif. Berikutnya harus ditulis sempurna dan lengkap, jadi tidak boleh ada yang kurang, harus sesuai dengan data. Berikutnya, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya yang logis atau masuk akal. Struktur teks laporan percobaan. Untuk tahapan berikutnya kita bahas tentang struktur dari teks laporan hasil percobaan. Di bagian yang awal atau yang pertama, bagian strukturnya yaitu memperlihatkan fakta jelas, positif, singkat serta menampilkan kata kunci. Di sini maksudnya memaparkan fakta, yaitu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti-bukti yang baik atau yang sesuai. Jadi tidak mengandung opini atau pendapat yang tidak pasti. Singkat dalam artian harus berupa inti atau simpulan-simpulan dari teks tersebut. Yang kedua, struktur yang kedua bagian yaitu tujuan. Tujuan di sini isinya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Bagian yang ketiga, bahan dan alat, memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja percobaan secara detail atau rinci. Langkah-langkah kegiatan, memaparkan cara dan teknis dalam percobaan. Hasil percobaan memaparkan secara rinci mengenai hasil yang sudah dilakukan. Berikutnya berupa simpulan. Ini terletak di bagian terakhir, biasanya berupa simpulan atau berupa ringkasan. Hasil percobaan dipaparkan secara ringkas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi struktur teks laporan itu ada berapa bagian tadi yang sudah kalian amati? Kurang lebih ada 6. Itu tadi yang sudah disampaikan.
Sekarang kita membaca atau mempelajari tentang kebahasaan dari teks laporan percobaan itu sendiri. Kalimat kompleks. Yang pertama, kebahasaan dalam teks laporan percobaan biasanya ada kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi kalimat kompleks itu pengertiannya kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Verba itu apa? Yaitu berupa kata kerja. Yang kedua, ciri kebahasaan dari teks laporan yaitu kata penghubung. Biasanya disebut dengan juga istilah lain konjungsi atau kata penghubung. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat. Ciri kebahasaan yang ketiga, kata rujukan. Kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Jadi istilahnya menjelaskan kata yang sebelumnya, tapi mengacu pada makna yang sama. Berikutnya, ciri kebahasaan yang keempat, istilah teknis. Di sini biasanya istilah teknis itu berupa istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Contohnya biotik dan lain-lain. Biotik, abiotik, seperti itu. Itu contoh, beberapa contoh yang Pak Yus sampaikan. Itu tadi ciri kebahasaan teks laporan percobaan ada 4 bagian. Langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data percobaan. Kedua atau berikutnya, pengembangan. Di sini pengembangan terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, hasil dan pembahasan, simpulan di situ. Setelah beberapa bagian itu masuk ke bagian ada kalimat kompleks, yang kedua ada kata hubung, kata rujukan, istilah teknis, dan lain sebagainya. Demikian materi hari ini. Untuk berikutnya kalian kerjakan, dalam arti di sini kalian catat, habis itu difoto atau dikirim ke absen yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Demikian pelajaran bahasa Indonesia ini, kiranya bermanfaat dan semangat belajar di musim pandemi COVID-19. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.